Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5A Biokimia 1 dengan saya sendiri Nesya Rahmi Batria Ataullah dengan ujung NIM 009. Saya Dinda Oktarina dengan ujung NIM 023. Saya Zahra Adli Restika dengan ujung NIM 055. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai struktur protein. Adapun tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa menguasai fondasi saintifik pada materi protein, bahan atau objek dan alat yang digunakan. Bahan yang digunakan ialah rambut keriting, kolagen, fibroin sutra. Alat yang digunakan berupa handphone dalam pembuatan dan editing video. Prosedur proyek: pertama, mencari sumber materi protein. Kedua, mencari bahan atau sampel yang digunakan. Ketiga, setelah mendapatkan sampel atau bahan, diamati lalu direkam bahan atau sampel tersebut. Keempat, selanjutnya lakukan pengeditan hasil rekaman tersebut agar mendapatkan hasil video yang maksimal. Protein adalah instrumen yang mengekspresikan informasi genetik melalui proses transkripsi dan translasi di dalam sel. Protein memiliki struktur sendiri. Struktur protein adalah susunan 3 dimensi atom-atom dalam molekul protein yang merupakan rantai asam amino. Untuk menjalankan fungsi biologinya, protein melipat menjadi satu atau lebih struktur 3 dimensi yang dipengaruhi oleh sejumlah interaksi non-kovalen seperti ikatan hidrogen, ikatan ionik, gaya van der Waals, dan interaksi hidrofobik. Struktur protein dapat dijabarkan dalam 4 tingkat yang berbeda, yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Struktur tersier mengacu pada tata ruang secara keseluruhan, susunan atom dalam protein. Struktur tersier terutama disebabkan oleh interaksi antara gugus R dari asam amino yang membentuk protein. Interaksi gugus R yang berkontribusi pada struktur tersier termasuk ikatan hidrogen, ikatan sulfida, ikatan ion interaksi dipol-dipol, dan gaya dispersi London. Pada dasarnya, keseluruhan ikatan non-kovalen, misalnya gugus R dengan muatan yang sama akan saling tolak-menolak, sedangkan gugus dengan muatan yang berlawanan dapat membentuk ikatan ion. Beberapa contoh dari struktur tersier protein adalah keratin, pengering rambut, kolagen, tendon, tulang rawan, tulang kornea mata, fibroin sutra. Mengeriting rambut. Rambut kita tersusun dari protein keratin. Bentuk rambut lurus atau keriting ditentukan oleh struktur tersier keratin, terutama ikatan disulfida antar residu sistein. Pada proses mengeriting rambut, larutan reduktor memutus ikatan disulfida sehingga struktur tersier terbuka. Lalu, saat diberi oksidator, ikatan disulfida terbentuk kembali di posisi yang berbeda. Akibatnya, keratin melipat dengan konformasi baru yang membuat rambut menjadi keriting sesuai gulungan. Kolagen. Kolagen merupakan bagian penting dari jaringan ikat tendon, tulang rawan, tulang, korneomata. Setiap rantai kolagen adalah tangan kiri yang kaya glisin dan prospiral. 3 rantai kolagen terjalin menjadi tangan kanan heliks rangkap 3 superheliks. Triple heliks memiliki kekuatan tarik yang lebih tinggi daripada baja kawat dengan penampang yang sama. Banyak triple heliks berkumpul menjadi fibril kolagen. Struktur triple heliks ini membuat kolagen sangat kuat sekaligus elastis. Inilah yang menjaga kulit tetap kenyal, tulang kokoh, dan tendon yang tidak mudah robek. Namun, saat kolagen berkurang atau rusak, elastisitas hilang, kulit menjadi kendur dan timbul keriput. Fibroin sutra. Fibroin adalah protein utama dalam sutra dari ngengat dan laba-laba. Struktur lembaran antiparalel, struktur tersiernya didominasi oleh lembaran beta yang tersusun sejajar dan rapat. Komposisi asam aminonya didominasi glisin, alanin, dan serin. Ukuran kecil glisin memungkinkan rantai saling menempel rapat, sementara ikatan hidrogen antar rantai menjaga kestabilan. Susunan beta set yang padat ini menghasilkan serat yang kuat, halus, dan bermanfaat dalam tekstil maupun medis seperti benang operasi. Terakhir, adapun kesimpulan yaitu
Struktur tersier protein merupakan lipatan 3 dimensi keseluruhan dari satu rantai polipeptida yang distabilkan oleh berbagai interaksi, seperti ikatan hidrogen, ikatan ionik, interaksi hidrofobik, gaya van der Waals, dan jembatan disulfida. Bentuk 3 dimensi ini sangat penting karena menentukan spesifisitas dan fungsi biologis protein, seperti membentuk sisi aktif enzim, daerah pengikat antigen pada antibodi, atau memberikan kekuatan pada protein struktural seperti keratin, kolagen, dan fibroin. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi biologis protein bergantung langsung pada struktur tersiernya. Perubahan atau kerusakan pada lipatan tersier akan mengganggu, bahkan menghilangkan fungsi protein. Demikianlah pemaparan video dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.